Hai fans Bollywood, kembali lagi dengan channel kami. Seperti biasa, sebelum masuk pada cerita, tolong support dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke fans, cerita berawal saat itu, Kainat yang mendatangi kediaman Madhav, dia berpura-pura menjadi desainer interior. Dia pun memperkenalkan diri, padahal dia hanya ingin melihat Saltanat. Sementara saat itu, kini Sneha mulai memarahi Jugal, karena Jugal begitu genit melihat Kainat. Sementara di dalam kamar kini, Saltanat akan mulai memeluk Madhav karena permintaan Krish. Saltanat pun setuju, tetapi Madhav selalu saja menghindar. Krish pun tertawa melihat mereka. Sementara kini Madhav pun mulai bertanya, siapakah Kainat itu? Kainat ingin memperkenalkan tetapi Indu segera memperkenalkannya. Madhav pun sedikit terkejut. Dia pun mengingat bahwa Kainat memiliki saudara kembar yang bernama Saltanat. Maka Madhav pun langsung saja menolak untuk didekorasi. Tetapi tiba-tiba muncullah Saltanat dengan mengatakan aku menginginkannya. Dia pun menerima bahwa rumahnya akan didekorasi. Sesaat Kainat pun menjadi tertegun melihat kembali Saltanat. Namun di tempat yang lain kini mereka sedang berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Zainab. Zainab pun belum sadarkan diri. Sementara itu kini Kainat pun mulai memperkenalkan diri pada Saltanat. Saltanat pun menjadi sangat senang. Mereka berdua berjabatan. Bahkan kini Zainab pun mulai membuka matanya. Dia pun akhirnya tersadar. Tetapi kini Saltanat pun juga mulai memiliki kilasan di benaknya. Kilasan tentang masa lalu itu membuat Saltanat pun semakin merasa tertekan. Sementara di tempat lain, Zarun yang selesai berdoa, kini dia pun menyadari bahwa Zainab sudah tersadar. Dia bahkan memberitahu Nadim dan Rubina. Namun saat itu, Madhav juga segera saja membawa Kainat untuk berbicara. Madhav mengatakan bahwa itu dia namanya Krish. Krish sedang mengalami kehilangan ingatan. Madhav meminta Kainat untuk menemani Saltanat. Mungkin saja dengan bantuanmu ingatannya akan segera pulih. Sementara terlihat Kainat yang memikirkan itu. Namun di bawah, kini Saltanat pun mulai mendengar handphone Kainat terus berdering. Saltanat pun segera menjawab panggilan itu. Namun, Zarun begitu sangat terkejut ketika mendengar suara Saltanat. Tetapi dia juga langsung saja memberitahu bahwa Zainab kini mulai tersadar. Sementara Zainab hanya bisa menangis. Kini Madhav bersama Kainat pun akan melakukan kesepakatan dan mereka berdua pun telah bekerja sama. Kainat merasa senang karena dia bisa memantau Saltanat. Tetapi setelah itu dia pun langsung pulang. Dia pun begitu tertegun melihat keadaan Zainab saat ini yang mulai tersadar. Namun ketika mereka sedang berdua, kini Kainat juga berkata, aku kini telah hidup bersama Zarun dengan memakai nama Saltanat. Sementara Saltanat sedang berada bersama Madhav. Dia akan segera membunuh Saltanat. Kainat bahkan mencekik kembali Zainab. Untung saja itu tidak jadi. Sementara di tempat lain juga kini mereka semua pun telah bersiap-siap untuk melakukan perayaan. Saltanat juga bahkan datang ke bawah, tetapi Madhav melarangnya untuk ikut. Dia berkata dia harus menunggu di sana dan Madhav pun akan segera mengunci pintu. Jangan memberi masuk orang yang tidak dikenal. Saltanat merasa kecewa, sementara mereka pergi dan Madhav melirik kembali. Saltanat berpikir, bukankah dia begitu mencintaiku? Tetapi mengapa dia terus saja mengurungku? Kini Madhav pun mulai menutup pintu, bahkan dia langsung menguncinya. Sementara kini Saltanat mulai memperhatikan handphonenya, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka pintu. Bahkan dia mulai masuk ke dalam rumah. Terlihat bayang-bayangnya sudah berada di pintu kamar Saltanat. Saltanat pun merasakan ada seseorang, bahkan dia mencari-cari dan terlihat ada bayang-bayang di sana. Dia pun langsung saja ingin mencarinya, tetapi sayangnya tidak ada siapapun di sana. Namun ketika kembali ke kamar, Saltanat merasa sangat terkejut. Karena handphonenya tidak berada di sana, dia langsung mencari di atas kasur itu karena dia yakin menaruhnya di sana. Saltanat pun mulai ketakutan dan akan mengunci pintu, tetapi sayangnya kunci pintu itu tidak ada. Kemudian Saltanat pun langsung saja berlari. Namun pria misterius ini sudah berada di sana. Saltanat semakin menjadi ketakutan. Dan ternyata fans lelaki ini adalah Jugal. Saltanat pun berteriak dan memintanya untuk berhenti. Dia pun langsung berlari, kemudian dia bersembunyi. Akan tetapi sayangnya persembunyiannya ini kembali diketahui oleh Jugal. Maka saat itu ketika Jugal akan mulai merabanya, dia pun langsung saja
mendorong Jugal dengan sekuat tenaga. Akan tetapi tetap saja Jugal terus saja menghalanginya. Bahkan ketika dia akan terjatuh, Jugal pun langsung saja memegang tangannya. Tetapi dia juga mendapatkan kilas balik saat di gedung itu. Saltanat kembali berlari, namun Jugal terus saja mengejarnya. Hingga Saltanat pun mulai melempar semua barang yang berada di dapur. Sayangnya, dia malah tersandung kemudian dia terjatuh ke kursi. Jugal kini telah bersiap-siap karena Saltanat telah diikat kakinya. Saltanat pun terus saja menangis, akan tetapi saat itu Jugal akan memulai aksinya. Jugal akan memulai menodai Saltanat, tetapi Saltanat langsung saja mendorongnya. Jugal terpental ke kursi, tiba-tiba saja Saltanat pun langsung saja bangkit dengan menyeramkan. Saltanat pun langsung saja menghajar Jugal tak henti-henti. Saltanat bahkan membuang barang-barang itu pada Jugal. Berulang kali dia memukul dengan sandal, bahkan berulang kali juga dia telah menampar Jugal. Hingga tamparan yang terakhir membuat Jugal pun langsung terjatuh. Akan tetapi, ternyata di sana juga sudah ada Sneha. Bahkan Sneha juga langsung saja menghajar Jugal. Saltanat kali ini sudah frustasi, dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Oke fans, sampai di sini dulu episodenya. Terima kasih sudah menonton.